Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menyelesaikan tafsir Al-Mulk, kita juga bicara tentang rumahnya Allah, tentang istana Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid. Ada rumah Allah begitu dekat dengan kehidupan kita, apalagi di Indonesia ya, gampang banget sama masjid. Kita tidak tahu bahwa disitulah istananya Allah Subhanahu wa taala. Al-Mulk, Al-Mulk ini kerajaan. Langit dan bumi adalah Al-Mulknya Allah, kerajaannya Allah. Istananya di mana? Bolehlah kita bilang istananya itu adalah di masjid. Dimanapun saudara menjumpai masjid, di sanalah istana Allah. Nih, ada Allah. Kita ngaji dulu ayat 16-17 biar terus nyampe kita selesai Al-Mulk insyaallah, supaya pindah nanti ke materi yang lain. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kita kemudian bisa berleha-leha merasa aman? Tidak kemudian kita terbenam, ya dibenamkan sama Allah ke dalam bumi. Bumi bergoncang. Kita emang kelewat apa? Kelewat didiemin sih kali sama Allah ya. Kalau sekolah kan kalau nggak masuk absen tuh langsung alfa. Nah kita sama Allah nggak ada absennya gitu. Jadi absennya kan kita sendiri ya, kesadaran kita. Jadi kita nggak merasa ada Allah yang memelihara, mengetahui, melihat, membalas gitu. Allah menyindir kita nih. Emang kita merasa aman? Apakah kalian merasa aman itu loh? Allah nggak membebesin kalian semua ke bumi. Fa idza hiya tamur. Ya, bumi itu kemudian bergoncang dan segala macam yang membuat kita menjadi binasa. Dikuatkan lagi di ayat 17-nya, am amintum man fis samai ayursila alaikum hasiba. Apakah juga kita merasa aman? Tidak bakal kena badai batu? Fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka nanti kalian akan mengetahui bagaimana peringatan Allah itu sesungguhnya. Maaf ya pemirsa, tanda-tanda bahwa kita disayang oleh Allah adalah kita dikasih peringatan. Ceret gitu, ditabok sama Allah, bang gitu, digampar. Sehingga kemudian kita menjadi astagfirullah, benar ya, selama ini saya sudah lalai. Selama ini saya sudah terlalu banyak meninggalkan Allah, meninggalkan masjidnya. Mentang-mentang lagi jaya, lagi keren, rapat banyak, sama sholat nggak penting. Sekolah di tempat terbaik, tapi nggak ada sholat zuhurnya. Mana ada terbaiknya? Nggak penting lah kantor bagus tapi tidak ada Allah. Nggak penting lah sekolah bagus tapi tidak ada Allah. Hasilnya nanti adalah penderitaan. Berapa banyak kemudian para istri kemudian mengamini ini kan? Ya Ustaz, saya mau lebih baik dulu bapaknya nggak punya apa-apa, tapi hidupnya bener lempeng. Sekarang ya Allah Ustaz, hidup saya udah banyak segala, tapi saya kehilangan suami saya seperti itu. Ya walaupun banyak di antara para perempuan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi benar deh. Saudara kuliah di kampus yang hebat banget. Namanya aja udah bikin gemetar orang. Ente kuliah di mana? Disebutlah kuliah di sini. Di mana? Di UYM. UYM. Universitas Yusuf Mansur. Emang ada tuh? Ya kali aja kalau didoain pemirsa mah. Kan saya orangnya suka begitu, suka mikir dadakan. Suka action dadakan, tapi yang jadi-jadi terus atas izin Allah. Wisuda akbar jadi, one day one ayat jadi. Apalagi tuh, semualah izin Allah Subhanahu wa taala. Kuliah di mana kamu? Kuliah di UYM. Apaan tuh UYM? Universitas Yusuf Mansur. Keren nih kampusnya misalkan, tapi nggak ada yang sholat duha, zuhur di kelas, yang ngajar profesor, doktor, dosen-dosen berpengalaman, tapi zuhur di kelas. Tetap aja jalan tuh kuliah. Nggak laku kampus itu buat Allah. Nggak laku. Emang siapa yang ngasih kerjaan? Ala ya'lamu man khalaqa. Gitu kan pertanyaan Allah kemarin kita bahas. Surah Tabarak, surah Al-Mulk sebelumnya. Ala ya'lamu man khalaqa. Emang siapa yang ngasih kamu ilmu? Siapa yang ngasih kamu kerjaan nanti? Siapa yang ngasih kamu usaha nanti? Setelah lulus dari kuliah. Lagi kuliah aja nggak ngerti aku kata Allah. Bah. Pabrik hebat. Sampai ribuan karyawan. Tapi Allah nggak ada, nggak laku buat Allah. Nih dia, kalau Allah sudah mau nurunin peringatannya, fasata'lamuna kaifa nadhir. Betul. Berapa banyak perusahaan-perusahaan yang puluhan tahun berjaya gitu, dengan ribuan karyawan, tapi dihajar sama Allah Subhanahu wa taala. Lulu lantak, menyisakan juga utang yang tidak terkira juga, lalu kemudian hancur-hancuran. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Kalau udah Allah turunin ini sih kelihatannya udah wassalam nih manusia. Tapi sebenarnya ada kiamat kecil kan.
kiamat-kiamat kecil gitu loh. Makan nggak bisa, minum nggak bisa. Saudara kemudian dikasih peringatan Allah, terbentuk penyakit kah atau segala macam kah. Kalau masih diperingatan sama Allah, namanya masih bagus. Allah masih sayang. Kalau udah Allah diemin gimana? Tahu-tahu kita petak mati. Waduh. Kalau mati pun, kalau wafat pun, dihajar sama Allah di ujung wafatnya masih bagus juga. Sebab saya pernah membaca satu hadis, kalau seorang mukmin benar-benar dihabisin lah begitu. Nanti keluar tuh roh dari badannya, bertemu Allah sudah dalam keadaan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tentu kita minta jangan sampai kita begitu. Matinya kita enak gitu. Malaikat salam dulu sama kita. Assalamualaikum sob. Waalaikumsalam. Izin menyambut nyawa boleh nggak? Oh monggo, dari mana dulu? Kanan apa kiri? Oh subhanallah. Kok dia bisa begitu tuh oh, malaikat? Subhanallah. Kita bilang malaikat, malaikat ikut dulu yuk ke masjid. Nanti kau cabut nyawaku di masjid. Ah indah. Mau dicabut nih, tapi Allah bilang tahan dulu. Hambaku ini lagi mau ngambil air wudhu. Kau tungguilah di masjid. Nanti cabutnya di sana. Subhanallah. Mirza, jangan kemana-mana. Kita akan terusin setelah satu ini. Keberkahan buat kita Indonesia, masjid itu di mana-mana. Dan itu kan juga sebenarnya peringatan dari Allah. Adzan kan juga peringatan toh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan sebenarnya kita dikasih tahu sama Allah. Allah Maha Besar. Ayo bos, sebelum pemimpin yang zalim yang memimpin negeri ini. Sebelum pemimpin yang zalim memimpin daerah Anda. Lalu dia melarang Anda untuk azan. Mumpung masih dengar azan lo ke masjid. Ntar udah gak boleh azan lagi gimana? Nangis-nangis ente. Turki no lihat. Puluhan tahun tuh gak boleh azan. Sekarang alhamdulillah diazan lagi. Jangan sampai Indonesia dicabut nikmat itu. Azan nih berisik nih, ganggu nih. Ya Allah. Justru gak di... Gimana coba? Didengerin azan aja ente pada kagak ke masjid. Gimana lagi silent tuh azan? Suaranya silent, nada getar. Azannya nada getar. Gitu. Gimana? Diumumin aja pakai speaker. Ente pada kagak nerak. Azan mazan. Warung depan rumah. Warung dekat masjid. Rumah juga depan masjid. Di belakang masjid tapi kagak jalan. Bagaimana lagi nanti kita ada satu masa barangkali kalau Indonesia udah pada zolim. Pemimpinnya kan juga zolim juga tuh. Pemimpinnya akan dikasih sama Allah. Orang-orang yang memang jagoan ngurusin daerah, ngurusin negara. Tapi nggak jago ngurusin Allah. Nggak laku. Bro, nggak laku. Bro, bukan bro deh bro. Nggak lah, motor ente Harley. Motor ente Moge. Tapi begitu azan berkumandang. Bukan sholat Jumat nih. Sholat zuhur. Bukan sholat Jumat, tapi sholat maghrib. Cakep. Tiba-tiba tangan yang digulung tangan yang panjang digulung begini, subhan. Pasukan semua kemudian mengikutin pimpinannya. Pasukan motor-motornya tuh, mobil-mobil yang balap segala macam, parkir cet. Masuk ke masjidnya Allah SWT, kemudian sholat sunat tahiyatul masjid, cakep banget. Apa nggak malu tuh sama tukang-tukang sayur, Apa nggak malu sama tukang-tukang somai, Yang kemudian dengan peluhnya dia boleh ngipas-ngipas, ya kan? Saat di serambi masjid. Saya suka bawa duit tuh. Gocapan, cepean. Kadang-kadang kalau ketemu yang kecil-kecil kayak gitu, suka saya bilang, Bang, somanya masih ada gak? Masih ada Pak Ustadz. Yaudah, jangan pulang dulu ya. Lu dagang yang bener. Kirain mau dibeli Pak Ustadz. Ya, masih ada berapa tuh kira-kira? Kalau dipiringin berapa piring? Insya Allah Ustadz masih ada kali 50 piring mah. Satu piring berapa? 5.000 Pak Ustadz. Berarti kalau 50 piring 250.000 dong. Iya Pak Ustadz. Yaudah nih. Semua saya beli ya. Nanti yang beli somai ente kasih aja sama siapa yang ente mau kasih. Subhanallah. Ada Allah. Kalau ente pada rajin ke masjid, maka Indonesia ini makmur. Nih buat para pemimpin Indonesia, kalau Indonesia mau selamat, mau berkah, nggak mau ditimbun, nggak mau kena badai ini badai itu, kemarau berkepanjangan, gimana caranya? Gampang, gampang. Menurut konsepsi Allah Subhanahu Wa Taala, giring semua masyarakatnya ke masjid. Canggih dah udah. Di sini ada Allah yang bisa membuat Indonesia menjadi makmur, sejahtera. Coba sih
satu koran bikin headline begitu. Pengen tuh saya bikin koran yang gede gitu. Kemudian headline-nya apa? Allah bakal datang ntar malam. Coba sih. Di mana? Di kamar-kamar kalian semua. Gila ya. Bener loh, ini edan nih kita ini. Kita kalau nyambut teman kita yang bakal modalin, buduh kayaknya. Dirapiin dulu. Pisan, ada sikat gigi, ada kumur-kumur apa? Nanti mau ketemu klien. Ketemu kliennya repot. Kalian ketemu Allah aja, meci miring. Takbir nguap. Kira nama orang mah duduknya Masya Allah. Senyumnya juga subhanallah, senyumnya 10 inci. Bukan 3 inci lagi tuh. 10 inci. Iya Pak, Assalamualaikum Pak. Sehat. Bapak sehat. Subhanallah. Udah halus-halusin. Mah, pret. Giliran ke Allah aja loh, tampangnya kusut, udah sisa, waktunya udah sisa. Gimana nggak mau diembat sama Allah? Nggak mau dihajar sama Allah? Jangan gitu dong. Pakaian terbaik kita pakai, ya nggak? Kita selipin minyak wangi, yang tidak beralkohol, Kita datang ke masjid Allah, kemudian kita pakai. Subhanallah. Kalau Allah udah berkenan nolongin kita, ini dihapus nih ayat ini. Nggak bakalan kita dihajar. Walaupun perusahaan udah merah gitu, udah bakalannya hancur, tutup, tapi Allah selamatin. Indah banget. Kenapa? Di masjid ada Allah. Ayo pemirsa, bikin Allah bangga sama kita. Allah ngasih apa mente? BMW. Bawa dong BMW-nya ke masjid. Cang, turun, cakep. Apa Allah ngasih mente? Motor. Bawa dong motornya ke masjid. Bismillah sudah. Pasrahkan sama Allah. Biar motor itu hilang. Jangan juga kalimat motor hilang mah. Dengerin dulu kalimat aneh. Begitu motor ente hilang, ente masuk lagi ke masjid. Bilang sama Allah, ya Rob, motor hilang. Inilah kesempatanku minta kepadamu ganti mobil. Itu yang hebat deh. Kita ketemu lagi segmen 3 ya setelah yang berikut ini. Silakan. Alhamdulillah pemirsa yang sudah mengikuti santri tahfiz online, saya ucapkan selamat, ikutin terus. Ya walaupun Anda mendownload mungkin sempurna langsung buat 1 pekan, atau yang sudah berhasil mendapatkan CD-nya, ya di warung-warung mitra kami, di warung Steak and Shake, di warung Penyet, Ayam Bakar Mas Mono, warung Cibiuk, dan mitra-mitra kami yang lain, agen-agen ilmu, agen-agen buku, dan saudara-saudara yang menjadi santri online juga menjadi kemudian distributor-distributor CD. Pelajaran Odoa pekan pertama, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan saudara-saudara makin mengerti. Oh begitu ya, tafsir Al-Fatihah begitu ya. Oh tafsir A'udhu, Bismillah begitu ya. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Kita sekarang masuk Odoa ayat 14 surah Al-Baqarah. Odoa ayat 14 surah Al-Baqarah. Kemudian doanya episode sekarang yang ke-12. Masih ada 88 hari lagi, jangan khawatir. Dan Al-Mulknya sudah kita bahas ayat 16-17. Kita pun masih membahas tentang masjid. Insya Allah beberapa hari ke depan atau pekan kita konsentrasi tentang masjid. Harapan saya adalah saya pribadi, insya Allah mudah-mudahan berdoa menjadi ahlul masjid. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita baca sekarang Al-Baqarah ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nggak nyangka ya udah sampai ayat 14. Gimana saudara sudah hafal ini? Hafalin ya. Hafalin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum
Innama nahnu mustahzi'un. Innama nahnu mustahzi'un. Apalagi kalau Anda hafal 14 ayat, Anda datang ke masjidnya Allah. Bilang sama Allah, ya Rob, saya, istri saya, anak-anak saya mau setoran nih. Mau setoran ke Engkau ya Allah. Harga dunia udah begini dah, nggak ada arti. Ente gelar sejadah ente di soft yang pertama. Ente sholat tuh tahiyatul masjid. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Asik banget. Asik banget. Asik banget. Setoran ke Allah 14 ayat langsung di masjidnya Allah. Langsung setor kepada Allah. Ente sambil bilang, habis selesai ente setoran, ente bilang sama Allah, ya Allah, kalau emang hafalan saya bisa bikin pintu rezekimu terbuka, buka ya Allah. Kalau emang hafalan saya bisa bikin janin saya ini menjadi bergerak aktif tanpa membuat saya capek. Dia mengikuti bacaan-bacaan Quran saya sebagai ibunya, gitu katakan seperti itu. Maka jadikanlah bayi di janinku ini Allah seorang yang mulia dan dimuliakan olehmu, seorang yang terhormat, seorang yang kau cintai, lagi dia adalah seorang penghafal Quran. Saya nggak bisa bayangin tuh. Oh ya pemirsa, gimana fotonya? Udah dikirimin belum? Kirim ya ke redaksi Antv foto-foto ente pada yang sedang berinteraksi dengan Quran, ya. Dulu kan saya bilang sambil di tepian sungai, di tengah laut saudara, mungkin dengan perahu saudara. Ada yang kemudian di hutan lagi mengembala kambing dengan Quran. Pokoknya foto-foto dengan Quran deh. Saya tunggu ya foto saudara ke redaksi Antv, ini alamatnya. Silakan. Saya tunggu. Mari pemirsa, kita siap-siap berdoa. Kita masuk doa. Sekarang udah yang ke-12. Insya Allah masih ada 88 doa lagi. Insya Allah lah, mudah-mudahan doa kita ini diterima Allah SWT. Mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Salawat 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tasbih 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pemirsa berdoa. Ya Allah, pemirsa ini lagi pada berdoa untuk usahanya, untuk pekerjaannya, untuk kehidupan dan kematiannya, untuk keluarganya, untuk kanan kirinya, untuk depan dan belakangnya, untuk anak-anak turunan di bawah-bawahnya sampai yaumul kiamat. Untuk segala urusan dunia akhirat, untuk segala kesulitannya, persoalan hidupnya, apa yang diinginkannya, apa yang menjadi hajatnya, mereka lagi pada berdoa nih ya Allah. Mudah-mudahan mereka-mereka yang berdoa ini, apalagi yang lelaki begitu, Engkau izinkan mereka semua menghadap kepadamu nanti zuhur dengan membawa doa-doanya, lalu dilantunkan kepadamu lagi doa itu yang tadi pagi ini, yang pagi ini diperdengarkan. Bawa lagi mereka semua ya Allah, ajak lagi mereka ke masjidmu untuk melantunkan lagi doa yang serupa asar, maghrib, isya, dan bangunkan mereka untuk bicara lagi kepadamu dengan doa-doa yang dilantunkan pagi ini, tapi nanti di pertigaan malam, di perempatan malam. Insyaallah, mudah-mudahan ya Allah Kau kabulkan doa-doa kawan-kawan ini. Yang minta kerjaan, bagi deh kerjaan yang bagus. Yang minta usaha, bagi deh modalnya, bagi jaringannya, bagi pelanggannya, bagi kemudian idenya. Yang pada pengen buka kantor, mudah-mudahan kantornya maju. Yang pada buka pabrik, apa segala macam biar pada maju. Yang pada kemudian pengen sehat, kasih sehat. Penyakitnya dibikin sembuh, kun payakun, malah panjang umur, insyaallah. Yang pada punya perusahaan, yang lagi sekolah, yang lagi ngapal Quran, yang punya urusan semua. Mudah-mudahan Kau ya Allah yang mau memudahkan, yang mau meringankan, yang memberi jalan keluar. Disediakan oleh ya Allah, ampuni kami. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabnal masir. Alhamdulillahirabbil alamin.
Selamat belajar buat yang udah daftar di pesantren Darul Quran. Selamat belajar juga buat yang udah daftar santri online. Mudah-mudahan Allah menemani terus. Salam saya buat semua yang udah membantu masjid. Ya, ini dia rekeningnya. Ini dia rekeningnya. Mudah-mudahan pemirsa punya rezeki yang banyak, bisa kemudian berderma untuk masjid tahfiz yang lagi dibangun oleh kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.